Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah bin Nafsi wal Hayat, kaidah-kaidah Qur'aniyah, yang dimana kita sudah membaca di kaidah yang kedua. Kita masuk ke kaidah yang ketiga, Al-Qa'idatu Tsalitsah, wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum, ini di surat Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian untuk melupakan kebaikan di antara kalian. Ini terkait dengan ayat ini, pada dasarnya berkaitan dengan masalah talak, masalah cerai, yang Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kalian itu melupakan kebaikan di antara kalian. Jangan sampai hubungan suami istri setelah perceraian, ya, kemudian menjadikan lupa bagaimana kebaikan mereka, kebaikan istri, kebaikan suami di masa ketika masih dalam ikatan pernikahan. Meskipun sudah cerai, ya mereka punya kebaikan masing-masing di waktu itu dulu, ya. Setelah cerai ya sudah, memang tidak boleh kumpul lagi karena sudah cerai. Kalau masa iddahnya sudah selesai, ya, apalagi kalau udah tolak bain, udah 3 kali ditalak, ya sudah selesai semuanya. Bukan berarti ketika sudah selesai hubungan pernikahan, mau itu ditalak atau itu mau meninggal misal suaminya atau istrinya, kemudian enggak mengingat kebaikan istri dan suaminya dulu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian itu melupakan kebaikan di antara kalian. Begitu juga dengan hubungan yang lain. Bisa kita praktekkan. Ya, ternyata kita punya kebaikan masing-masing. Ini tetangga dengan tetangganya yang lain punya kebaikan, jangan lupakan. Kalau kita mengingat terkait dengan kaidah ini, jangan melupakan kebaikan orang lain. Insya Allah kita itu lebih legowo, lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Oh, dia itu punya jasa kepada saya. Ya, ketika dia itu ada kelalaian dan sebagainya, ya sudah, kita mudah untuk melupakan keburukan tersebut dan memaafkan. Anak-anak nazar hakki, sudah saya biarkan aja hak saya itu nggak jadi masalah. Ya paling seberapa misalnya. Karena mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Meskipun ayat ini berkaitan dengan masalah hubungan suami istri yang sudah diselesaikan dengan talak tadi, dengan cerai tadi, tapi bisa kita bawa kepada masalah-masalah kehidupan yang lain, yang ada hubungan antara kita dengan orang lain, yang ada kebaikan di dalamnya. Kata beliau, tu'tabaru hadhil ayatu qa'idatan minal qawa'idi sulukiyyati allati tadullu ala 'azamati hadzal din wa syumulihi wa 'azamati mabadi'ihi. Ayat ini termasuk kaidah dari kaidah tentang perilaku. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita. Jangan sampai gara-gara misalnya ini masalah perceraian, gara-gara cerai sudah seolah-olah istri itu sudah jadi musuh utamanya. Istri itu orang yang paling jelek di mata dia. Gak ingat kebaikan istri dulu. Siapa yang mencucikan, siapa yang memasakkan, siapa yang mau menganaknya, siapa yang menyusui, siapa yang memberikan khidmah pada dia, ya, yang mempersiapkan kebutuhannya. Selama ini istrinya. Ini jangan dilupakan hal yang seperti ini. Jangan sampai hanya gara-gara cerai kemudian apa? Kemudian udah hubungannya udah retak, seretak-retaknya, gak ingat kebaikan sama sekali.
Ini salah besar. Sama halnya ketika kita misalnya itu dalam kehidupan bermasyarakat kita sudah bertetangga lama dan sebagainya, ada hubungan yang ada masalah apa, kemudian kita pergi dari komplek tersebut, akhirnya dimusuhi orang sekomplek misalnya, dianggap musuh. Ya gara-gara masalah kecil, gak ingat bagaimana keadaan mereka, kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh masyarakatnya terhadap dia. Baik. Allati tadullu ala 'azamati hadzal din, yang menunjukkan kaidah ini menunjukkan terkait dengan keagungan agama ini. Agama ini sangat agung sekali. Dan juga sumulihi, universal, karena membicarakan terkait masalah hubungan antara dia dengan orang lain, agar kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Wa 'azamati mabadi'ihi, dan juga dasar-dasarnya itu sangat agung sekali agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Nah, kaidah ini menjelaskan terkait masalah. Wa hadhil ayatul karimah ja'at fi siyaqi ayatit talaq fi suratil Baqarah. Ya, tadi yang sudah kita sampaikan bahwa ayat ini berkaitan dengan masalah ayat talak, ayat perceraian. Cerai itu bagian dari syariat Islam. Kita seringkali senang, gembira, bahagia ketika dibahas tentang masalah pernikahan, tapi sedikit sekali orang-orang yang membicarakan terkait masalah perceraian karena tidak senang, dari awal aja tidak senang. Padahal talak ini, cerai itu apa? Bagian dari syariat Islam yang harus kita pelajari. Setidaknya kita bisa mengkondisikan diri, karena cerai itu, kata cerai ada pada tangannya laki-laki. Perempuan gak bisa menceraikan suami. Yang bisa menceraikan itu hanya suami. Ya. Dan cerai ini adalah merupakan ilaj, obat. Dia itu merupakan dawa, tapi dawa yang akhir, obat yang paling terakhir. Kalau udah nggak bisa sama sekali, ya udah, gimana lagi? Ya, tapi lihat dulu permasalahannya apa. Jangan buru-buru, jangan ngikutin perasaan, apalagi ketika lagi marah. Ya, setiap kali marah yang terucap dari lisannya, dan kita bisa, kita cerai. Waliyadzubillah. Ini hati-hati. Tapi kalau misalnya sudah cerai, nah itu bagaimana? Kalau memang mengharuskan untuk pisah, mengharuskan untuk cerai, maka kita nggak boleh melupakan kebaikan istri, istri juga nggak boleh melupakan kebaikan suami. Dan tidak sedikit dari pasangan suami istri ketika sudah cerai, ya, ketika mengingat kebaikan-kebaikan suaminya, masa indah ketika hidup berkeluarga bersama suami istri ini, akhirnya mereka asli pengen rujuk, pengen balik, tapi apa? Merasa kepo, gak enak, malu, masa saya duluan, gengsi. Padahal dia pengen balik, nyesel. Kok bisa sampai cerai? Kalau sampai cerai kan sudah. Kalau dia masa iddahnya sudah selesai, udah harus dengan nikah. Jadi apalagi kalau talaknya talak bagi udah 3 kali, udah beres urusan. Gak bisa balik lagi, kecuali kalau istrinya itu nikah dengan orang lain yang kemudian digauli, kemudian diceraikan, baru bisa balik lagi. Baik. Dan ayat ini berkaitan dengan masalah talak tadi, masalah perceraian di surat Al-Baqarah. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'fua aw ya'fua alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237.
jika kalian itu mentalak mereka, menceraikan istri, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggaulinya. Ini masalah perceraian itu ada fikihnya, harus kita pahami. Kalau istri ya, ketika sudah kita terima, ya ketika bapaknya itu sudah menikahkan pada kita, ya nakah tuka wa angkah tuka wa zawaj tuka bibinti bimahri kata wa kata wa kata halan misalnya, terus qabil tu nikah wa taswijaha bimahri madkur halan, udah qabil tu sudah diterima, maka udah terjadi akad nikah, maka si perempuan itu jadi halal baginya, sudah statusnya jadi istri, suami istri. Kalau sudah sah pernikahan tersebut, ya sudah jadi suami istri, tapi belum diapa-apain sudah diceraikan. Belum diapa-apain sudah diceraikan, belum digauli sudah diceraikan. Waqad faradtum lahunna fariidah, dan engkau telah menyebutkan itu maharnya sudah disebutkan, apa yang diwajibkan kepada kalian atas apa yang diwajibkan atau apa yang kalian wajibkan terhadap diri kalian untuk wanita tadi. Maharnya berapa? Ya, ada sebagian orang yang mungkin maharnya ngutang nanti dulu. Ya, itu mahar kan haknya istri yang harus kita tunaikan. Berapa yang sudah disepakati? Misalnya kalau si istri minta dan udah ada kesepakatan, oke, misalnya 10 gram, ya 10 gram emas berapa juta ya? Taruhlah 1 juta 1 gram, 10 juta. Ya harus ditunaikan itu 10 juta. Kalau ngutang dulu, ya boleh, nggak apa-apa, selama istri itu, tapi harus dikasihkan. Nah, kalau dia sudah menyebutkan, udah ada kata sepakat ini maharnya nanti 10 juta atau 10 gram lah. Nah, mas kan harganya beda-beda tiap tahunnya misalnya. Pengennya emas dan uang, kalau uang kan mungkin harganya turun. Nah 10 gram dia udah sebutkan bahwa maharnya itu 10 gram, ternyata belum apa-apa sudah ada konflik, ada masalah. Ya bilangnya nggak cocok. Nah dari kemarin ngapain aja kok sekarang nggak cocok. Intinya ada terjadi konflik lah di antara mereka, dan sudah disebutkan maharnya, dan ternyata suaminya belum pernah sama sekali menggauli istrinya, ya hanya sekedar dengan tangan apa gitu aja, nggak pernah digauli, ya nggak pernah disimak. Nah maka ketika ini terjadi, kemudian istrinya itu diceraikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fanisfu ma faradtum, maka separuh dari apa yang kalian sebutkan tadi yang sudah disepakati, kasihkan kepada istri dari maharnya. Ya, statusnya udah janda, mau diapa-apain dia tetap janda. Maka maharnya itu yang wajib diberikan kepada sang istri adalah separuhnya. Adapun terkait dengan masa iddahnya, wanita yang belum pernah dijamah sama istrinya, sama suaminya, ya istri yang belum pernah digauli sama suaminya, ketika diceraikan maka nggak ada masa iddah, selesai langsung. Ya beda dengan wanita yang sudah pernah digauli. Intinya maharnya itu dikasih separuhnya. Illa an ya'fwa aw ya'fwa alladhi bi yadihi 'uqdatul nikah. Kecuali kalau dia memaafkannya, sudah usaha nggak apa-apa, ya sudah terjadi akad nikah, kemudian belum diapa-apain, diceraikan sama suaminya. Nah, dari dianya, dari pihak keluarganya, atau dianya sendiri mengatakan nggak apa-apa, atau nazar al-haqi, saya ngalah dari hak saya. Ya sudah, berarti ini kan dari pihak dia yang memberikan maaf kepada suaminya, dia yang
yang tidak mau mengambil haknya, ya sudah, maka biar. Atau ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau dari pihak keluarganya yang di tangannya itu ada kewenangan untuk mengikatkan tali pernikahan, misalnya si bapaknya dari keluarga indah ataupun anak besar, bisa dikasih itu maharnya misalnya. Ya sudah, kalau itu dikatakan sama mereka yang setengah nggak usah dikasihkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa an ta'wa aqrabu littaqwa. Dan engkau itu memberikan maaf itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ya, tapi kalau mau ngambil haknya yang separuh itu nggak jadi masalah. Kalau mau memaafkan ya nggak apa-apa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan firman-Nya wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ada kebaikan, suami juga punya kebaikan, istri juga punya kebaikan. Jadi ada kebaikan masing-masing. Jangan lupakan kebaikan tersebut yang akhirnya bikin dongkol, bikin jengkel, bikin sewot, mengganggu kehidupan kita. Ngapain? Sayang. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya dengan apa yang kalian lakukan. Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Kita memaafkan ya Allah tahu. Oh, kita itu memaafkan, Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan dari memberikan maaf tadi. Wa makna al-qa'idah bi ikhtisar, makna kaidah ini secara ringkas, Allah Ta'ala ya'muru man jama'athum alaqatu atau man jama'athum alaqatu min aqtasil alaqatil insaniyah wa hiya alaqatu zawaj alla yansaw fi faqatin ta'athur bi hadzal firaq wal infisal ma bainahum min sabiqil busyra wal mu'amil. Makna kaidah ini secara ringkas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang memiliki hubungan yang dikumpulkan dengan hubungan yang dimana hubungan ini adalah merupakan hubungan manusia yang paling suci. Ya, makanya pernikahan kan di Indonesia itu sakral. Ibaratnya nek nikah ya sudah sebisa mungkin jangan sampai cerai. Ya, bahasa mereka itu sehidup semati lah. Ya, sampai mati jangan sampai cerai. Nah, ini kan pernikahan itu hubungan yang suci, apalagi di situ ada kehormatan seorang yang diberikan. Nah, wahya ala qadza, yaitu hubungan pernikahan, agar kita tidak melupakan kebaikan orang lain. Dengan apa? Dengan hanya gara-gara masalah perceraian tadi. Pisah. Karena pisah, karena cerai kemudian dilupakan kebaikannya, ini sangat besar. Jangan melupakan apa yang terjadi di antara kalian, di antara mereka suami dan istri, ya, dari hubungan suami istri dulu bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istri pada suami, suami pada istrinya. Ini jangan sampai dilupakan. Wa hadhil qa'idatu ja'at ba'da dzalika tawjihil 'afwi. Dan kaidah ini ternyata kan setelah Allah katakan wala tansawul fadla bainakum, ya, atau setelah kaidah ini itu disebutkan berkaitan setelah apa yang Allah katakan illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kaidah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang Allah katakan illa an ya'funa, kecuali kalau mereka itu memaafkan atau dimaafkan. Ya berarti mereka nggak mau mengambil haknya, jangan apa-apa, memaafkan si suami. Wa kullu dzalika li ziyadati targhib fil afwi wa tafdil dunyawi. Yang semua ini mengajak kepada kita untuk apa? Untuk memaafkan dan juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan duniawi. Ya sudah. Ini pertama memaafkan,
ya dari haknya yang seharusnya didapatkan, dan nggak usah apa-apa. Maharnya yang separuh itu nggak usah dikasihkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tasawul fadla bainakum. Janganlah kalian itu melupakan kebaikan di antara kalian. Ya. Dengan apa yang dilakukan setelah menceraikan bukan berarti nggak ada kebaikan sama sekali. Ada kebaikan dulu. Bagaimana bermuamalah di dalam keluarga antara suami dan istri. Wa ma'an al-insana amrun jibiliyyun laysa bi wus'il insani dafuhu illa anna al-ayat al-karimah ja'at bit ta'kid 'ala 'adami nisyan wal muradu bihi huna al-ihmal wa qillatul i'tinab. Namanya manusia ya, satu hal yang tabi'i, satu hal yang biasa. Namanya ketika dicerai ya pasti ada rasa jengkel, ada rasa sewot, ada rasa marah. Ya, baru kemarin dinikahin kemudian udah dicerai, marah pasti, jengkel. Dan orang itu nggak bisa untuk menolak kejengkelan dan amarahnya tadi, nggak bisa. Itu satu hal yang tabi'i, namanya manusia seperti itu. Cuman ayat ini mengajak kepada kita agar kita tidak melupakan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan di antara kita. Maksudnya di sini adalah al-ihmal wa qillatul i'tinab. Maksudnya adalah kita tidak memperhatikan terkait dengan apa yang dia lakukan dari kebaikan yang ada, dan juga tidak menganggap bahwa suaminya atau istrinya ini gak setia. Kan sudah, ini masalahnya itu gak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian tadi. Tapi apa yang sudah dilakukan dari dulu, dari hubungan suami istri, itu jangan sampai dilupakan. Wa fi qawlihi innallaha bima ta'maluna basir. Dan dalam firman Allah yang tadi yang akhirnya itu dikatakan oleh Allah, innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Ta'lilun litarghibi fi 'adami ihmalil fadli wa ta'ridin bi anna fil 'afwi mardat Allah ta'ala fa huwa yara dzalika minna mayjazi ahli. Dan di firman Allah innallaha bima ta'maluna basir, di sini ada ta'lil, ada alasan. Ya. Kenapa disuruh untuk memaafkan? Kalau dari mahar yang ada itu dikasih separuh, kalau enggak dari sisi pihak perempuan itu memaafkan, ya tidak mau mengambil haknya, ya itu lebih utama, lebih baik, lebih dekat dengan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala nyuruh agar kita tidak melupakan kebaikan di antara kita. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat tujuannya untuk targhib, biar kita itu melakukan hal tersebut, ya, dan tidak menyepelekan, ya, tidak menyepelekan, tidak menganggap remeh terkait dengan apa yang dilakukan dari kebaikan mereka berdua antara suami dan istri. Dan tujuannya juga untuk apa? Agar kita itu memaafkan mereka, memaafkan si suami, ya, dan juga mungkin suaminya juga memaafkan sang istrinya. Ini tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membalas kebaikan mereka dengan apa yang Allah katakan. Innallaha bima ta'maluna basir. Apa yang kita lakukan Allah mengetahuinya. Kita melakukan keburukan Allah tahu. Kita melakukan kebaikan Allah tahu. Kalau kita melakukan kebaikan pasti Allah akan membalas kebaikan tersebut. Kalau kita melakukan keburukannya sebaliknya, Allah pasti akan membalas keburukan tersebut. Nah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebiji zarah, Allah mengetahui. Ya, pasti Allah akan balas kebaikan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita melakukan keburukan sekecil apapun keburukan tersebut, pasti Allah akan membalasnya.
Innal alaqata zawjiyah fil a'am bil aghlab la takhlu min jawaniba musriqah wa min waqafati wafa'in min az-zawjaini li ba'dihima. Dan hubungan suami istri ini secara umum biasanya itu pasti ada sisi-sisi yang dimana itu akan membawa kebaikan. Ya, kalau antara suami istri mereka itu biasanya ketika sudah menikah nanti lihat ada sesuatu yang akan terjadi dari kebaikan-kebaikan yang ada, dapat anak, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki, dapat kerja dan sebagainya. Ya. Ini biasanya seperti itu. Ada hal-hal kebaikan yang akan mereka dapatkan dari hubungan suami istri. Dan juga di sana ada kesetiaan antara suami dan istri. Ya. Fa idza quttira wa ala hadzal 'aqd ila hal 'uqdatihi bil ta'am fa inna hadza la ya'ni nisyana ma kana baina zawjain min mawaqifil fadl. Kalau ditakdirkan pada rumah ternyata akadnya itu harus selesai, ya, harus pisah, harus cerai misalnya. Kalau memang harus seperti itu, mengharuskan cerai pisah di antara suami dan istri, ini tidak menjadikan mereka kemudian melupakan dari apa yang terjadi antara suami dan istri, dan juga kebaikan-kebaikan dan kesetiaan ketika mereka masih bersama. Ya, tidak kemudian dikatakan ini setelah cerai berarti kamu nggak setia. Enggak, ini solusi, karena nggak mungkin bareng lagi. Ya, karena nggak mungkin bareng lagi, ya sudah, gimana? Mau nggak mau harus cerai. Ini bukan berarti saya ngajak jenengan untuk cerai. Ya, tetap hubungan suami istri yang utama, ya, kita harus sabar. Kita harus, makanya kan dikatakan minta menggolido, ya, hubungan pernikahan itu tali yang sangat kuat itu, nggak boleh kita lepaskan. Ini aslinya. Tapi kalau seandainya nggak memungkinkan untuk bersama lagi, ada permasalahan yang rumit banget, nggak mungkin bersatu lagi dan harus cerai, gimana lagi? Ya, tapi bukan berarti karena perceraian tersebut kemudian dibatalkan, suaminya nggak setia, istrinya nggak setia, nggak ada kebaikan sama sekali, enggak. Kan sudah, kemarin sudah berbuat baik, kebaikan-kebaikan yang ada jangan dilupakan. Cuman ini nggak bisa diteruskan, gitu aja. Sehingga harus mengharuskan terjadi perceraian di antara mereka berdua. Wala in tafaraqatil abdan fa innal janibal khuluqi yabqa wala yadhhabu wala yudhibuhu mithlu hadhil ahwalil aghar. Walaupun badannya itu pisah, meskipun badannya pisah, suami istri kan setelah cerai harus pisah. Ya, harus pisah. Tapi kalau dia itu masih, ini terkait dengan masalah hukum perceraian juga, masalah perceraian juga harus paham, ya gitu. Bukan berarti ketika istri itu diceraikan sekali, ditalak, itu kemudian pulang ke rumah. Harusnya itu tetap di rumah, cuma pisah aja. Ya, tetap di rumah suaminya, cuma pisah. Ini makanya beliau nanti menyebutkan ada orang yang beliau kenal secara pribadi itu menceraikan istrinya. Itu enggak istrinya pulang ke rumahnya, enggak, pulang ke orang tuanya, enggak. Istrinya itu ditaruh di lantai 2, dia di lantai 1 sama anak-anaknya istrinya. Ya, kebutuhan istrinya segalanya, ya tetap dia yang nanggung. Ini kan kebaikan suami. Ya. Coba kalau istrinya itu tiba-tiba ketika cerai sekali, talaknya talak rajmi yang bisa balik lagi kan. Talak pertama kan masih bisa balik lagi. Ternyata ketika ditalak
dia balik ke rumah istri, ke rumah keluarganya, apa yang terjadi? Udah akan berlanjut itu bercerai, nggak balik lagi. Tapi kalau modelnya kayak gitu, dia itu istrinya tetap di rumah, cuman pisah aja dari sisi tempat dan badannya, ya, dan tidak berhubungan badan lagi karena sudah diinginkan. Kalau berhubungan badannya sudah, berarti udah balik, udah rujuk gitu namanya. Jadi tapi ditaruh di lantai 2, jadi lantai 1. Ini masih dikasih kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh istrinya, dia nafkahi, padahal sudah ibaratnya dari tahap ya sudah, ya. Kalau kebutuhan anak ya tetap itu nafkah harus ditunaikan, tapi istrinya kan udah, ternyata masih dikasih, ya, kebutuhan listriknya, kebutuhan teleponnya, kebutuhan datanya dikasih. Nah, ini kebaikan. Coba kalau kayak gitu modelnya, kira-kira istri akan luluh kan? Luluh, karena masih di rumah. Tapi kalau sudah balik ke rumah orang tuanya, udah banyak faktor, ya, banyak yang ngompor-ngomporin. Akhirnya yang akan berlanjut itu perceraian. Meja pengadilan hijau, biar keluar apa? Surat perceraian. Baik. Makanya kita harus hikmah dalam masalah ini, karena ya bagaimanapun kalau seandainya pun perceraian itu harus berlanjut, harus terjadi sampai selesai, ya sudah. Bukan berarti si suaminya itu enggak setia, istrinya enggak setia, enggak, karena itu sudah solusi terakhir, enggak bisa bareng lagi. Ya solusinya hanya cerai, ya sudah, gimana lagi. Nah, wala in tafaraqatil abdan, meskipun badannya itu bisa, fa innal jalibal khuluqi yabqa wa la yudhibu mithlu hadhihi al-ahwal. Walaupun badannya itu bisa, tapi terkait dengan akhlak ini, masalah suluk sikap yang ada itu tidak kemudian pergi hilang hanya gara-gara masalah perceraian. Ya, kita akhlak kita pada istri kita atau mantan istri kita, ya tetap kita harus berbuat baik kepada orang lain, sama halnya berbuat baik kepada dia. Ya bukan berarti kita kemudian dia musuhan, sama sekali nggak ada hubungan. Ya, dia itu orang yang nggak setia, orang yang ini, orang yang paling jelek, enggak. Nah, dulunya gimana? Siapa yang menyiapkan kebutuhan sehari-hari? Siapa yang memberikan nafkah? Ini jangan dilupakan kebaikan-kebaikan yang ada. Wa ma'a'adhama atharil afwi fa innahu yuqarribu ilaika al-wa'id wa yusayyiru al-aduwa sadiqan. Betapa dahsyatnya, besarnya pengaruh dari memaafkan, ya. Wa in ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalau kamu memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Makanya kita diperintahkan untuk memaafkan. Betapa besarnya pengaruh dari sifat memaafkan tadi. Kalau dia memaafkan, fa innahu yuqarribu ilaika al-wa'id. Karena sikap memaafkan ini, sifat yang satu ini akan apa? Akan menjadikan yang jauh jadi dekat. Akan menjadikan orang yang awalnya musuh jadi teman, karena maafin, ya, tidak kemudian membalas dendam. Membalas dendam kan biasanya malah tambah rumit urusan. Tapi memang ini sikap memaafkan itu berat, ya, berat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar dari sifat memaafkan tadi. Idza ta'arafa an-nas al-fadla bainahum sahula 'ala al-mudhnibi al-i'tirafu bi dhanbi. Kalau orang itu saling mengetahui, orang-orang itu saling mengetahui kebaikan di antara mereka, suami tahu kebaikan istri, istri gak tahu kebaikan suami. Begitu juga di masyarakat kita, sahula 'ala al-mudhnibi al-i'tirafu bi dhanbi, maka akan mudah sekali bagi orang yang melakukan kesalahan
untuk mengakui kesalahannya. Kalau kita saling mengetahui hal ini, ya, dia melakukan keburukan pada kita, ya, menzalimi kita, misalnya si istri atau suami melakukan keburukan, ya kita ingat kebaikan-kebaikannya. Ya, maka apa yang akan terjadi, justru yang melakukan keburukan itu dari pihak suami ataupun istri, ya kalau dia itu memaafkannya, otomatis dia akan malu sendiri, dia akan mengakui kesalahan. Ini akan menjadikan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Wasahula ala man lahul haq an ya'fwa. Nah, kalau kita saling mengingat kebaikan-kebaikan di antara kita, mengakui kebaikan suami dan kebaikan istri, maka pasti akan mudah untuk apa? Untuk membiarkan haknya dan tertunaikan dan memaafkan atas hal tersebut. Ya, memaafkan atas hal tersebut. Kenapa? Karena ada kebaikan-kebaikan yang lain, cuman ini haknya nggak tertunaikan, ya sudah tak maafkan. Bi khilafi ma idza asbahu la yatanazaluna an huquqi dawatihim. Beda dengan orang yang terus ngejar haknya, ya, menuntut haknya, dan nggak mau punya satu rupiah pun dia hilang dari hak tersebut. Nah, udah nggak bakal bisa memaafkan orang yang seperti ini, nggak mengingat kebaikan-kebaikan yang ada. Walillahi ma'a'adhama hadhil qa'idah law tamma tatbiquha bainal azwaj. Ya, walillah ma'a'adhama hadhil qa'idah law tamma tatbiquha bainal azwaj. Kalau seandainya ini dilakukan antara suami istri, dipraktekkan antara suami istri, itu masya Allah kaidah ini sangat indah sekali. Ya, kalau kita bisa mempraktekkan kaidah ini di dalam kehidupan rumah tangga, insya Allah keharmonisan itu akan didapatkan. Saling, ya, tidak menuntut hak, tapi udah fokus dengan kewajibannya dan kewajiban saya. Adapun hak, kalau tidak tertunaikan, ya sudah, kita tanazul, gak apa-apa lah, kita berikan maaf, berikan utur kepada suami dan istri kita. Nah, tapi kewajiban tunaikan. Insyaallah hal yang demikian akan menjadikan keharmonisan rumah tangga. Jangan lupakan kebaikan di antara mereka. Ada sisi baiknya, mungkin juga ada sisi buruknya. Ya, maka kita kedepankan sisi baiknya. Makanya para bapak, orang yang memiliki anak perempuan, ini kan sangat ditekankan untuk mencarikan calon pasangan anak perempuannya dengan laki-laki yang saleh, laki-laki yang punya agama. Kenapa? Kalau dia itu dinikahkan dengan laki-laki yang punya agama, punya akhlak yang baik, insya Allah dia akan berbuat baik pada istri. Namanya istri, namanya perempuan, laki-laki juga sama. Semuanya ada sisi buruk, ada sisi baik, ada sisi buruk. Mungkin ada keburukan yang dilakukan. Tapi kalau laki-laki itu soleh, laki-laki itu punya agama, punya akhlak, dia akan bisa bersikap dengan baik terhadap istrinya. Kalau dia itu melihat keburukan pada istrinya, dia akan melihat sisi baik terhadap istrinya, sehingga keburukannya itu hilang. Tidak dia ungkit-ungkit, ya, tidak dia lihat, tidak dia pandang. Ada kebaikan yang lain pada istri. Ya, tidak kemudian yang buruk dan itu keburukan tersebut yang dominan, enggak. Karena keburukan yang dilakukan istri sekali dua kali, kemudian dia itu udah sewotnya melebihi dari apa yang ada. Ini tidak adil yang seperti itu. Ya, makanya dianjurkan untuk mencari pasangan untuk putri-putrinya dengan apa? Dengan laki-laki yang soleh, laki-laki yang punya agama, punya akhlak. Nah, kalau melihat keburukan, sisi buruk pada istrinya, dia akan, ya, dia minha al-akhar. Dia akan ridha dengan kebaikan yang lain yang ada pada istrinya. Ada akhlak yang baik pada istrinya, tidak semuanya buruk. Maka jangan lihat keburukan tersebut. Kita perbaiki, kita nasihati, tidak jadi masalah.
Tapi jangan jadikan itu kemudian akhirnya kita memusuhi istri. Kemudian kata beliau, wa baina kullin man tajma'una bihim rabitatun aw 'alaqatun min al-'alaqat. Ini bukan hanya sekedar dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini juga bisa dipraktekkan dalam hal yang lain, dengan hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan semua hubungan yang ada, ya, hubungan kerja mungkin, hubungan pertemanan mungkin. Kita kalau praktekkan dalam semua hubungan yang ada, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Ya, teman kita punya kebaikan terhadap kita, ya, masyarakat kita punya kebaikan kepada kita, orang tua kita punya kebaikan terhadap kita, anak kita, dan juga mungkin karyawan kita, bos kita, ada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan hal itu, sehingga kita akan mudah untuk apa? Untuk memaafkan. Dan bisa jadi kita akan, dalam kita mengambil hak yang ada, ya kita memaafkan dengan apa yang ada. Mungkin ada karena ada masalah, ada sebab-sebab tertentu, bukan karena niat untuk mendolimi dan sebagainya, sehingga kita akan mudah untuk memaafkan. Kemudian jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan laqad daraba ba'dul azwaji minal jinsaini arba'al amthilah fil wata wa hifdzil usra sawa'un liman hasala bainahum wa baina azwajihim firaqun bit talaqi aw bil wafat. Ini ada sebagian suami, ya, yang dimana mereka itu memberikan contoh kepada kita, contoh yang sangat indah tentang kesetiaan, bagaimana menjaga kebaikan hubungan yang baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Sawa liman hasala bainahum wa baina azwajihim firaq bi talaq aw bil wafat. Baik itu pisahnya karena perceraian ataupun pisahnya karena ditinggal mati. Ya, mereka ada contoh yang baik yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini. Kita lihat, kita jadikan ilmu, jadikan pelajaran. Nah, kemudian kita menyebutkan satu contoh. Al-Qur'an mudajan waqaftu alaihi rubbama yakun nadir. Ini ada contoh yang beliau itu ingin sampaikan kepada kita, yang bisa jadi contoh ini itu sangat langka sekali, hampir tidak ada, sangat langka. Wa huwa li rajulin a'rifuhu syakhsiyan, itu seorang yang beliau tahu persis secara pribadi siapa dia. Ya, berarti bukan ngarang, tapi memang tahu, ada, nyata. Talaqa zawjatahu allati lahu minha aulad. Si laki-laki ini, sang suami ini menceraikan istrinya. Yang dari istrinya ini ada anak-anaknya, ya, berapa anak bersama sang istri ini. Kemudian sang istri diceraikan. Fama kana minhu illa askanaha bid-dawril ulwi ma auladihi alladziina baqaw 'indaha. Dan ternyata suami ini, yang tadi saya sampaikan, si suami ini menjadikan istrinya itu tetap di rumahnya, tapi di lantai yang atas. Lantai yang atas itu bagian dia dikasihkan, ya, dia itu tetap tinggal, si istrinya yang diceraikan ini tetap tinggal di lantai atas bersama anak-anaknya, ya, yang bersama sang istri tadi, ditaruh di lantai atas. Wasakana huwa fi dawril ardi, dan orang ini, si sang suami yang menceraikan istrinya, dia tinggal di lantai bawah. Wasara huwa alladhi yusaddidu fawatir ittisalati wal tahruba wa yaqumu tafaddulan bin nafaqati 'ala mutallaqatihi. Dan si suami inilah yang bayarin semua kebutuhan istrinya, kebutuhan listrik, kebutuhan telepon, ya, dan juga dia memberikan, si suami ini, mantan suaminya berarti, itu memberikan kebutuhan nafkah sang
mantan istrinya yang tinggal di atas, ya, diberikan nafkah. Ini padahal tidak wajib, afadzulan minhu, ya, karena kebaikan dia aja, ingin berbuat baik kepada mantan istri. Hatta inna katsiran mimman haulahu min sukkanil hayy la yadruna annahu mutallaq. Sampai-sampai orang-orang warga sekitar yang di komplek tersebut gak ada yang tahu kalau dia itu sudah menceraikan istrinya. Nah, diam-diam. Coba kalau yang terjadi sekarang, antara suami istri cerai, sekali mengatakan cerai udah bisa, langsung apa? Istrinya lari ke rumahnya, ya, gak ada hubungan sama sekali, terpisah badan, terpisah jasad, dan terpisah tempat. Udah gak bisa apa? Gak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya kemungkinan besar untuk rujuk itu gak ada. Tapi kalau modelnya kayak gini gimana? Istrinya akan dulu, ya Allah, ternyata suami saya masih mikirin saya, masih setia dengan saya. Kira-kira gimana? Kemungkinan besar suaminya, si istrinya akan turun, kita rujuk aja ya, saya minta maaf, saling, ya. Jadi apa yang terjadi kalau kita balas dengan kebaikan, itu akan menjadikan dia sadar, akhirnya minta maaf. Atau kita yang duluan yang minta maaf, ya. Jangan melupakan kebaikan di antara kita, sehingga akan memperbaiki keadaan, bukan malah bikin kacau. Kemudian kata beliau, wa inni la ahtasibu mimman balaghal ghayah fil imtithali hadha tawjih rabbani wa la tasawwul fahmi. Kata beliau, ini adalah di antara orang yang memahami terkait dengan ayat tadi, wa la tasawwul fahmi. Ya, yang ini adalah pendidikan robbani, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melupakan kebaikan orang lain. Naam, hadza mithalun aziz, lakinni adhkuruhu li ubayyin anna fin nasi khairan. Ya, ini memang contoh yang sangat jarang sekali, contoh yang sangat mulia sekali. Jarang, hampir-hampir enggak ada yang melakukan hal seperti ini, langka banget. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa pada diri kita itu ada kebaikan, ada sisi baiknya. Kalau kita itu mengesampingkan ego kita, mengesampingkan, ya, sebentar lah terkait dengan masalah egoisme ini. Kalau kita sampaikan sebentar, kita ingat bahwa mereka itu, para istri kita itu memiliki kebaikan kepada kita. Udah, ya, kita berikan yang terbaik untuk dia, meskipun statusnya mantan istri, ya, meskipun sudah cerai. Apalagi talaknya talak raj'i, kemungkinan besar untuk balik lagi itu sangat memungkinkan kalau memang bisa untuk balik. Tapi kalau memang harus cerai, harus pisah, gak bisa balik lagi, gak mungkin balik lagi, karena perkaranya itu rumit sekali, gak memungkinkan untuk kembali bersama, ya bukan berarti kita kemudian tidak melakukan kebaikan sama sekali kepada dia. Baik. Wahada namudzaj akhar. Nah, ini ada contoh yang lain. Lakin yaqihi qadiyah. Nah, yang menceritakan itu bukan suaminya atau istrinya, tapi yang menceritakan ini orang yang menyelesaikan permasalahan mereka berdua. Tapi statusnya qadhi, hakim. Ini yang menceritakan hakim, ada perkara yang antara suami dan istri, dilihat perkaranya, diteliti dan sebagainya, kemudian diputuskan. Siapa beliau? Yang mengisahkan Syekh Ali Tantawi. Syekh Ali At-Tantawi. Dia mengatakan qadiyatu khilafin baina zawjain tala amaduhu wastafhala syarruhu wa intaha amruhu ilayya. Ini adalah perkara masalah yang percekcokan, perselisihan antara suami dan istri. Ada percekcokan di antara mereka, ada masalah, ya, dan udah lama, dengan waktu yang lama dari perselisihan dan konflik yang ada, akhirnya terjadilah keburukan di antara mereka. Ujung-ujungnya terakhirnya adalah di tangan beliau. Dia akan memutuskan. Wa 'arada kullun minhum da'wahu 'ala sahibihi. Setiap dari mereka, si suami menyampaikan
ya, menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari apa yang terjadi terhadap istrinya. Istrinya juga menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dua semuanya menyampaikan kepada sang hakim yaitu Ali Tantawi, muttahiman iyyahu bisu'il usrah wa mutaliban bi huquqin alaihi. Yang dimana istrinya ini menganggap, ya, atau diantara mereka ini menganggap salah satu si suaminya ini jelek hubungannya, yang terhadap keluarga itu nggak baik, ya, si istrinya juga minta haknya, hak saya nggak diberikan. Si suami itu buruk dalam hubungan berkeluarga, akhlaknya jelek, ya, mungkin kurang perhatian terhadap istrinya, kurang baik terhadap istrinya. Nah, selama ini hidup berpuluh-puluh tahun, misalnya 10 tahun, 20 tahun, apa semuanya diisi dengan kayak gitu? Kita lihat. Wa ala hadil mar'atu bi talabil talaq. Dan si perempuan ini terus minta kepada Syekh Ali Tantawi, ya, agar suaminya itu mentalaknya dia, agar suaminya itu menceraikan dia. Karena kalimat talak, kalimat ceraikan itu di tangannya si suami. Wa bidamil auladi ilaiha duna nafaqah. Ya. Dan diminta anak-anaknya ini gak usah dinafkain, ini anak-anaknya yang penting semuanya ada di tangan saya. Anak gak usah dikasih nafkah, saya akan cari sendiri. Nah, ini perkaranya runyam. Wa ba'da dirasatin daqiqatin lil qadiyah. Nah, setelah diteliti tentang perkara ini, sudah dilihat semuanya, sudah ngasih hujatnya, ya, apa yang ingin disampaikan, beliau kemudian memutuskan. Tabayyana li alla sabila lit tawfiqi bainahuma ala halitihima al-rahimah. Faqarartu ijra'a tajribatit talaq limaratin wahidah. Maka enggak ada jalan keluar, enggak ada jalan untuk menemukan mereka berdua kembali, untuk menyatukan mereka kembali, ya, sebagaimana keadaan yang dulu. Enggak ada, enggak bisa. Maka beliau pun memutuskan, ya, untuk dicerai dengan talak yang pertama, talak satu. Ya, talak satu kan masih bisa rojak, masih bisa rujuk. Nah, beliau mencoba untuk memutuskan untuk mencoba, nggak ada jalan keluar, kemungkinan nggak bisa, ya, nggak apa-apa, talak satu. Wa aradtul fitrata alaihi. Tapi beliau memberikan usulan untuk mereka berdua. Falam yataraddada fi qabuliha wa alqa'a zawju al-talqa. Maka mereka berdua pun tidak ragu untuk menerima syarat tadi dari Syekh Ali Tantawi. Maka si suaminya sudah langsung mentalak istrinya, talak pertama. Ya, talak pertama. Wa huna ja'altu adkuruhuma bi haqqil mawaddati war rahmati wal aulad wa khatamtu bi qoulihi ta'ala wa la tansawul fadla bainakum. Maka beliau pun menyebutkan, ya, terhadap mereka berdua tentang hak kasih sayang, perhatian, rasa cinta, ya, dan juga anak-anak ini dipikirkan terkait dengan anak-anak. Kemudian beliau pun akhirnya tadi salahnya beliau akhirnya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wala tansawul fadla bainakum di akhir nasihatnya beliau. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Wa kana li kalami atharul ajib. Ternyata perkataan beliau, nasihat beliau pun akhirnya bisa terlihat pengaruhnya. Ketika itu juga fa idza zawju yaqul, maka si suaminya mengatakan, idza kana al-amru lil mawaddah war rahmah wal aulad fa inni mutanazil an kulli haqqin li 'alaiha wa musta'id lil infaqi 'ala abna'i ma damu fi kafalatiha. Maka si suaminya pun ketika itu langsung mengatakan, kalau memang urusannya perkaranya itu masalah rasa cinta, kasih sayang, dan masalah anak, ya sudah, hak saya terhadap dia saya bebaskan.
dan saya tetap akan siap untuk memberikan nafkah untuk anak-anakku meskipun itu di tangannya dia, tangannya sang istri. Masya Allah. Ya padahal bisa jadi itu anak itu harusnya ikut dia, tapi udah nggak apa-apa. Anak-anak saya bersama kamu semua dan saya akan memberikan nafkah. Hak saya yang merupakan kewajiban muda, gak usah pikirin. Ya, si suaminya mengatakan gitu. Kira-kira istrinya gimana? Setelah suaminya mengatakan seperti itu, wa ajabatil mar'a ala dzalika bi annaha hiya aidan mutanazilatun lahu an mu'akhkhari sadaqiha. Maka si istrinya pun menjawab ketika itu, ya kalau gitu ya saya juga melepaskan hak. Ya, saya tidak akan menuntut hak yang ada. Hanya gara-gara tadi di antara masalahnya karena di suaminya itu mengakhirkan maharnya belum diberikan secara penuh, atau maharnya belum diberikan lah intinya. Diakhirkan, udah lama udah punya anak, maharnya belum dikasih, ya belum diterima mungkin secara penuh atau bagaimana. Intinya maharnya, ini masalah mahar, dan nanti dulu nggak apa-apa, saya merelakan hal tersebut. Wa kana min asbabil khilaf. Lihat masalahnya di mana? Wa kana min asbabil khilaf baina hadaini zawjain. Sebab konflik antara keduanya itu, antara suami dan istri, annal mar'ata kullama ista'at min zawjiha hawalatid dhahaba ila baiti abiha. Masalahnya di sini, setiap kali si istri jengkel sewot pada suaminya, dia itu mencoba untuk pulang ke rumah orang tuanya. Setiap kali jengkel sewot sama suaminya, pengen pulang ke rumah orang tuanya, bahkan pulang ke rumah orang tuanya. Ini masalah besar, atau terlihat kecil tapi masalahnya ujungnya di situ tadi. Nah, kemudian kata beliau, fa yamna'uha an tashaba mata'aha siwa matal basu. Maka sang keluarga ketika dia pulang ke keluarganya, gak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan pakaiannya aja. Ya, apa yang dia bawa tinggal di sana. Keluar dari rumah punya pakaian aja, terus balik lagi ke rumah suaminya. Terus kayak gitu. Lihat terus. Masalah di mana? Kita lihat. Masalahnya bukan di situ aja. Lakin ma in sara ila hadhihi natijah hatta taghayyara hal. Faqala ar-rajul li zawjihi, "Hadha miftahul bait, fakhudh minhu ma tuhibbi wa da'i ma takrahih." Bukan hanya masalah ini aja ya. Ini hasil dari apa yang dilakukan oleh istri ini, natijahnya hasilnya bagaimana? Yang itu yang mengubah keadaan. Bukan itu aja. Ternyata si laki-lakinya, si suami ini mengatakan kepada istrinya, "Nih kunci rumah. Kamu ambil apa yang kamu inginkan, tinggalin apa yang gak kamu inginkan. Yang gak kamu pengen tinggal, yang kamu pengen ambil." Walaqad kana li hadzal mawqif atharul baligh fi nafsi wa akthar ma wa'ani minhu tilka dumu'a allati tarafaha kullu minhuma. Ya, akhirnya ini yang menjadikan menjadikan pengaruh besar terhadap diri Syekh Ali Tantawi rahimahullah taala, dan ini yang menjadikan mereka berdua akhirnya nangis terseduh-seduh. Begitu juga dengan beliau rahimahullah taala. Ya, karena ternyata apa yang terjadi sama sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi hubungan antara suami dan istri ini retak ya karena bukan hanya dari faktor internal tapi eksternal. Apalagi kalau sudah sampai keluarga, ya sudah sampai keluarga, bikin suami ya setiap kali jengkel pulang, setiap kali jengkel pulang, setiap kali jengkel pulang. Ini kan akhirnya merusak hubungan antara suami dan istri. Coba kalau
hubungan suami dan istri ini hanya diketuai oleh mereka aja, gak keluar-keluar. Yang bikin retak itu karena keluarnya itu rata-rata karena faktor eksternal. Pengen curhat sana curhat sini, akhirnya dikompor-komporin, akhirnya udah terjadi pisah di antara mereka. Akhirnya terlantar itu anak-anak. Ya, kita saksikan bagaimana perceraiannya rata-rata kayak gitu. Akhirnya menimbulkan amarah, sewa. Coba kalau amarah itu direduk dengan wala tasawul fadlain, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Kita ingin kebaikan suami, suami ingin kebaikan istri. Mungkin istri kita susah untuk apa? Untuk kita paksa, tapi kitanya yang laki-laki yang punya akal, yang lebih sempurna dari istri. Kalau istri kan perempuan perasaan. Kalau kita banyak nalar, kita banyak dan kita ya hak-hak kita yang belum ditunaikan, tidak kita tuntut terus kepada istri, dah kita lepaskan malah misalnya, dan kita ngalah, kita banyak sabar, kita ingin kebaikan istri, insya Allah keharmonisan keluarga pun akan didapatkan. Allah Ta'ala, ini aja yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan apa yang saya sebutkan terkait dengan apa yang dicontohkan oleh beliau dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim majlisana bi du'a kepada Nabi. Subhanallah.